Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Lailatul Fitri dengan nomor induk mahasiswa 211310 dari kelas RA2 Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori perdagangan dalam bisnis internasional dan materi tentang strategi bisnis internasional untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara MM. Oke, langsung saja pada materi yang pertama yaitu teori perdagangan dalam bisnis internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Jadi, perdagangan internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, pengertian lainnya dapat diartikan sebagai kerjasama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara lainnya yang dapat berupa individu-individu, individu dengan negara atau pemerintah, atau negara dengan negara. Nah, dalam teori perdagangan bisnis internasional terdapat dua teori. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau absolut. Dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan serta memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya, dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Teori yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Teori ini menjelaskan di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut. Berikutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membina hubungan yang baik antar negara. Yang kedua, terciptanya spesialisasi. Yang ketiga, tingkat kemakmuran negara meningkat. Yang keempat, mengurangi jumlah angka pengangguran. Yang kelima, menyebarluaskan ilmu politik dan teknologi. Yang keenam, harga barang-barang cenderung stabil. Berikutnya yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam di negara-negara di dunia. Yang kedua, keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang ketiga, keinginan untuk memperluas pasar. Yang keempat, adanya perbedaan iklim. Yang kelima, peningkatan SDM atau sumber daya manusia. Yang keenam, dapat mempererat hubungan diplomatik negara. Yang ketujuh, adanya selera masyarakat dan adanya kebutuhan simbiosis mutualisme. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai strategi bisnis internasional. Sebelum lebih lanjut tentang materi ini, kita harus lebih tahu dulu nih, apa itu pengertian dari strategi bisnis internasional. Jadi, strategi bisnis internasional adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk beroperasi di pasar luar negeri. Strategi ini harus mencakup tujuan perusahaan, pasar yang akan dituju, dan cara perusahaan akan memasuki pasar tersebut. Dalam strategi bisnis internasional, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi bisnis internasional, yaitu yang pertama, tujuan perusahaan. Perusahaan harus menentukan tujuannya untuk ekspansi internasional. Apakah perusahaan ingin meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, atau memasuki pasar baru? Yang kedua yaitu pasar. Perusahaan harus melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar yang dituju. Yang ketiga yaitu cara memasuki pasar. Ada beberapa cara untuk memasuki pasar luar negeri, termasuk ekspor, lisensi, kemitraan, dan investasi langsung. Perusahaan harus memilih cara yang paling sesuai dengan tujuan dan sumber daya mereka. Berikut adalah beberapa strategi bisnis internasional yang umum digunakan. Yang pertama yaitu strategi ekspor. Strategi ini melibatkan penjualan produk atau layanan perusahaan ke pasar luar negeri tanpa kehadiran fisik di negara tersebut. Yang kedua yaitu strategi lisensi. Strategi ini melibatkan pemberian hak kepada perusahaan lain untuk memproduksi atau menjual produk atau layanan perusahaan di pasar luar negeri. Yang ketiga yaitu strategi kemitraan. Strategi ini melibatkan kerjasama dengan perusahaan lain di pasar luar negeri. Yang berikutnya yaitu strategi investasi langsung. Strategi ini melibatkan pembentukan anak perusahaan atau kantor cabang di luar pasar luar negeri.
Nah, perusahaan harus memilih strategi yang paling sesuai dengan tujuan dan sumber daya mereka, sehingga terciptanya dan terwujudnya visi misi dari perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa cara untuk mengembangkan strategi bisnis internasional yang sukses. Yang pertama yaitu lakukan penelitian pasar yang menyeluruh. Pastikan perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar yang dituju. Yang kedua yaitu tentukan tujuan dan sasaran yang realistis. Jangan menetapkan tujuan yang terlalu ambisius atau tidak realistis. Yang ketiga yaitu kembangkan rencana yang komprehensif. Rencana perusahaan harus mencakup semua aspek ekspansi internasional, termasuk tujuan, pasar, dan cara memasuki pasar. Yang keempat yaitu evaluasi rencana perusahaan secara berkala. Perusahaan harus mengetahui nih perubahan kondisi pasar atau ekonomi, dapat memerlukan penyesuaian rencana. Jadi, kesimpulannya, strategi bisnis internasional itu sangat penting bagi perusahaan. Ekspansi internasional dapat menjadi peluang yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Namun, penting untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk memastikan kesuksesan dan terwujudnya visi misi dari perusahaan. Nah, itulah beberapa pemaparan materi mengenai teori bisnis dalam perdagangan internasional dan strategi bisnis internasional. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, burung dara terbang rendah, burung kendari terbang tinggi. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf jangan diambil hati. Saya Nurul Fitri pamit, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.